Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi semua di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan yang Ibu Hanum ampu. Jadi teman-teman, kali ini kita akan mencoba belajar melalui video tutorial mengenai materi penjualan angsuran. Harapannya ya, presentasi ini bisa memberikan insight dan pencerahan buat teman-teman supaya memahami tentang konsep penjualan angsuran dan bagaimana perlakuan akuntansinya. Nah, sebelum kita belajar, mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai dari pengertian penjualan angsuran. Ya, penjualan yang dilakukan melalui perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap. Tujuan dari penjualan angsuran adalah diperolehnya profit. Nah, dari statement pertama ini, Ibu ingin meng-highlight bahwa penjualan angsuran itu memang bentuknya itu cicilan ya, jadi pembayaran yang dilakukan secara bertahap. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperoleh profit yang lebih besar. Kenapa Bu bisa profit diperoleh secara lebih besar dengan penjualan angsuran? Nah, kan kita bayangkan saja kalau kita menawarkan penjualan angsuran, tentu akan lebih banyak pembeli yang tertarik untuk membeli barang kita, seperti itu. Sehingga ketika volume naik, otomatis profit perusahaan juga akan ikut naik. Begitu ya, jadi yang ingin dicapai adalah volume penjualan yang lebih tinggi. Kemudian kita lihat poin kedua, penjualan secara angsuran diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan karena cara ini dapat meringankan pembayaran bagi pelanggan. Ya. Nah, poin ketiga, penjualan angsuran beresiko pada tidak tertagihnya piutang usaha, tetapi dapat diatasi dengan meningkatkan volume penjualan perusahaan. Nah, tadi kita tahu ada risiko ya. Nah, masalah apa yang sering terjadi di penjualan angsuran? Yang pertama, bentuknya masalah non-akuntansi ya, yaitu menekan risiko seminimal mungkin atas terjadinya kerugian akibat pembeli yang gagal memenuhi kewajiban angsurannya. Jadi masalah non-akuntansi di sini sifatnya behavioral problem ya teman-teman. Sifatnya masalah keperilakuan seperti itu ya. Nah, kita lihat apa saja cara-cara untuk meminimalisir masalah non-akuntansi. Yang pertama, mengurangi kemungkinan terjadinya pembatalan penjualan angsuran. Nah, cara-caranya bagaimana? Yaitu dengan yang pertama, kita ambil langkah preventif. Langkah preventif itu langkah yang diambil sebelum kita menghadapi resiko tersebut ya. Nah, caranya berarti dengan apa? Nomor satu ya, bisa dengan melakukan seleksi ya yang cukup ketat terhadap calon pembeli. Jadi kita bisa lihat ya, apakah gaji mereka itu mumpuni, apakah pekerjaan mereka itu pekerjaan yang settle ya. Jadi mereka cukup aman ya penghasilannya untuk mencicil beberapa waktu mendatang. Nah, itu kita perlu assessment dari situ ya, perlu penilaian. Biasanya itu dilakukan oleh analis kredit seperti itu ya, untuk pemberian kredit, untuk pembelian angsuran ya atau penjualan angsuran. Berarti ada tenaga khusus nantinya yang akan mengakses atau menilai kelayakan seorang pembeli untuk diberikan fasilitas cicilan. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian apalagi kira-kira yang perlu dilihat ya? Yang perlu dilihat berarti perjanjian penjualan angsuran itu harus disepakati baik pihak penjual maupun pembeli. Jangan sampai pembeli itu skip ya terhadap informasi tentang penjualan angsuran kita. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya nih ya, di
peraturan dan prosedur penjualan angsuran perusahaan kita ya menuliskan bahwa bunga cicilan itu setiap tahun akan naik. Tetapi pembeli tidak tahu mengenai hal itu ya. Mereka merasa tidak mendapatkan informasi itu, tidak terinformasikan dengan baik sehingga mereka akan bingung suatu saat ketika bunga cicilan mereka naik dan mereka memilih untuk give up, untuk menyerah, tidak melanjutkan cicilan. Nah, itu kan berbahaya. Makanya perlu adanya kesamaan pandangan ya tentang term ya, tentang peraturan penjualan angsuran yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Itu tentang poin pertama ini. Yang kedua, menyediakan perlindungan hukum kepada penjual ya. Jadi yang namanya penjual yang melakukan penjualan angsuran itu perlu adanya perlindungan hukum ya. Cara-caranya yang pertama dengan mensyaratkan pembeli itu untuk memberikan jaminan. Ya, jaminan bisa berupa surat kendaraan bermotor, kemudian bisa akta tanah, akta rumah, seperti itu. Sehingga penjual merasa aman ya, seperti itu. Jadi ketika pembeli itu suatu saat gagal bayar, ya mereka akan kehilangan apa yang telah mereka jaminkan kepada perusahaan. Ya, seperti itu. Jadi nanti jaminannya akan dikembalikan setelah pembeli berhasil melunasi cicilannya. Seperti itu. Itu kan akan memberikan sense of security untuk penjual. Seperti itu ya. Itu yang pertama tadi tentang jaminan. Yang kedua itu tentang perjanjian bersyarat ya. Perjanjian bersyarat itu bagaimana? Berarti penjualan itu ya diberikan syarat bahwa tidak akan diberikan kepemilikannya secara penuh sebelum pelunasan itu terjadi. Contoh teman-teman ya, ada penjualan rumah ya, seperti itu. Nah, jadi ketika rumah itu belum dicicil secara lunas, kepemilikannya itu belum merupakan kepemilikan pembeli. Pembeli belum sepenuhnya memiliki. Ya, statusnya itu masih kayak sewa doang. Masih sewa ya. Jadi sebelum lunas itu statusnya sewa, sehingga suatu saat ketika pembeli tidak bisa lagi mencicil atau gagal bayar di tengah jalan ya, rumah itu masih bisa ditarik kembali oleh penjual. Seperti itu. Nah, jadi dua contoh tadi itu akan menyediakan perlindungan hukum kepada penjual ya. Jadi ketika perjanjiannya disepakati bersama ya, ada perjanjian bersyarat, kemudian ada jaminan, itu akan menjadikan penjual memiliki perlindungan hukum yang memadai. Kemudian yang ketiga, menyediakan perlindungan ekonomi kepada penjual. Berarti ini memberikan kepastian berupa uang seperti itu ya teman-teman. Bentuknya seperti apa? Contoh ya, dengan mensyaratkan uang muka atau DP yang besar nilainya seperti itu, sehingga penjual lebih ayem ya, karena misal ada rumah yang dijual ya, itu DP-nya sudah besar ya, jadi kita sebagai penjual itu sudah ayem karena para pembeli itu sudah memberikan DP yang besar di awal seperti itu. Jadi nanti amit-amit kalau gagal bayar pun ya, itu mungkin tinggal sedikit seperti itu cicilannya. Ya, pokoknya kita diberikan kepastian lebih cepat lah mengenai ekonomi tersebut ya. Jadi dengan uang yang lebih besar untuk DP. Selain itu juga dengan menerapkan jangka waktu cicilan yang lebih singkat ya, karena misal jangka waktu cicilan itu panjang sekali ya, misal kita menjual rumah kemudian jangka waktu cicilannya 15 tahun, itu kita akan ngangken teman-teman ya, jadi akan dihadapkan pada ketidakpastian selama 15 tahun tersebut ya. Tetapi ketika kita memasang jangka waktu yang pendek, itu kan akan lebih pasti kita mendapatkan pelunasan yang lebih cepat
ya. Nah, kemudian yang ketiga juga menerapkan cicilan setiap periodenya itu dengan angka yang besar, ya, sehingga kita juga mendapatkan kepastian ekonomi yang lebih pasti, pemasukan dari cicilan yang jumlahnya besar tersebut, ya. Jadi cicilan yang besar itu sejalan biasanya dengan jangka waktu yang pendek. Semakin pendek jangka waktu maka cicilannya makin besar. Tapi semakin panjang jangka waktu yang diberikan maka cicilannya semakin kecil, ya. Sehingga kalau memang yang diinginkan adalah sense of security, kepastian, ya, keamanan, ya kita menerapkan tadi ya DP yang besar, kemudian jangka waktu yang pendek, dan cicilan yang jumlahnya besar. Oke, tadi kita membahas tentang masalah non-akuntansi. Sekarang kalau masalah akuntansi itu masalahnya tentang apa saja sih? Nah, di sini nih, penjualan angsuran menimbulkan masalah dalam hal pengakuan dan pencatatan akuntansi. Di antaranya yaitu ya, yang pertama, masalah yang berhubungan dengan pengakuan laba kotor. Ya, tentu ini akan menjadi dilema pencatatan akuntansi karena kita bingung nih kalau kita menjual dan ada laba di situ, ya. Kita menjual rumah yang tadinya kita beli 100 juta, kita jual 150 juta. Berarti di situ ada keuntungan sebesar 50 juta. Nah, dilemanya adalah 50 juta ini apakah akan kita akui saat ini sekarang sekaligus mak geludak seperti itu, atau akan diakui laba kotor itu secara proporsional, ya, dengan sesuai jangka waktu pelunasan pihak pembeli, seperti itu, ya. Jadi tadi kan bangunannya itu ceritanya dijual secara cicilan, secara angsuran, seperti itu. Nah, jadi kalau misal pembayarannya aja ngangsur, apakah laba kotornya mau diakui sekaligus atau laba kotornya diakui sedikit demi sedikit secara proporsional sesuai dengan jangka waktu dari perjanjian angsuran tersebut. Nah, itu yang perlu diputuskan oleh suatu perusahaan, ya, kebijakan akuntansi yang seperti apa yang akan mereka terapkan mengenai pengakuan laba kotor, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perhitungan bunga dan angsuran, ya. Mau pakai metode apa nih perhitungan bunga dan angsuran? Nanti kita akan jelaskan jenis-jenis metode apa, ya, untuk perhitungan bunga dan angsuran. Yang ketiga dulu nih, ada masalah yang berhubungan dengan tukar tambah. Ya, ini semisal ya suatu saat orang sudah membeli unit rumah di kita, ya, tapi dia pengen rumah yang lebih luas tipenya ternyata. Nah, itu apakah memungkinkan perusahaan itu memberikan fasilitas tukar tambah dan bagaimana pencatatan dan perlakuan akuntansi tukar tambah tersebut? Nah, itu perlu diputuskan oleh perusahaan, ya, bagaimana kebijakan akuntansi yang akan diterapkan. Nah, jadi mengenai perhitungan pencatatan bunga interest itu, teman-teman, bagi pihak penjual dan pembeli itu perlakuannya juga berbeda. Bagi pihak penjual, bunga dalam penjualan angsuran harus dipisahkan dari pengakuan laba kotor dari hasil usaha bagi pihak penjual. Ya, jadi bunga itu harus dipisahkan dari pengakuan laba kotor, ya, karena bunga bukan merupakan bagian dari laba kotor. Sedangkan bagi pihak pembeli, unsur bunga juga harus dipisahkan dari harga perolehan barang angsuran yang diperolehnya. Ya, jadi misal pembeli itu beli rumah, ya, beli rumah seharga 100 juta rupiah. Kemudian ada biaya-biaya pengurusan sebesar 20 juta rupiah, kan berarti 120 juta itu biaya perolehan, ya, padahal itu pembeliannya secara ngangsur, ya, bunganya itu sebenarnya ada, bunganya bahkan mencapai 50 juta, ya, tetapi bunga itu kan merupakan bagian dari harga perolehan, ya teman-teman, karena pencatatannya harus dipisah. Oke, nah tadi kita sempat meninggalkan pertanyaan, ya, apa saja metode perhitungan bunga. Nah, di sini dibahas ada 3.
Yang pertama long end interest, di mana bunga dihitung dari saldo pokok pinjaman yang belum dilunasi selama jangka waktu angsuran. Bunga dihitung dari saldo menurun, ya. Nah, kalau short end interest itu bunga dihitung dari akumulasi pembayaran angsuran yang jatuh tempo, tidak termasuk uang muka yang dihitung sejak pembayaran angsuran pertama sampai dengan akhir. Ya, jadi bunga itu dihitung berdasarkan sisa saldo pokok angsuran, ya. Jadi uang muka itu udah beres, berarti udah tidak dihitung lagi sebagai dasar perhitungan bunga. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa diilustrasikan melalui soal supaya teman-teman semua lebih mengerti ya. Nah, dari metode long end interest dan short end interest ini akan menghasilkan pembayaran setiap periodenya itu nominalnya berbeda-beda teman-teman. Tapi gimana orang kalau pengen mendapatkan nilai angsuran itu yang sama terus aja ya, biar nggak bingung, nggak keder ya, biar setiap bulanannya itu konstan, itu gimana caranya? Nah, ini berarti pakai metode annuited, di mana setiap periode pembayaran dilakukan sama besarnya, yaitu terdiri dari unsur pelunasan angsuran dan bunga. Ya, jadi itu diestimasikan dulu keseluruhan periode ya, berapa. Nah, kemudian kita membagi sama rata di setiap periode sehingga pembayarannya itu bisa nominalnya sama, tidak berubah-ubah. Nah, kemudian untuk memudahkan kita memahami, kita perlu ilustrasikan di contoh soal berikut. Teman-teman juga bisa buka modulnya ya. Bisa disimak dari modul juga. Ini soalnya sama. Ya, kita baca soalnya. PT Handoko menjual mesin secara angsuran pada tanggal 1 Februari 2018 dengan harga jual sebesar 10 juta rupiah. Pembeli membayar uang muka sebesar 1 juta rupiah dan sisanya dibayar secara angsuran sebanyak 10 kali bulanan dengan bunga sebesar 12% per tahun. Harga perolehan mesin ialah sebesar 8 juta rupiah. Hitung. A. Buat perhitungan bunga. Ya, kita berarti dituntut untuk menghitung bunganya. Ya, biasanya ini dilakukan dengan menampilkan tabel perhitungan bunga dan angsuran. Yang kedua, B. Diminta buatlah jurnal yang diperlukan untuk 3 bulan pertama dari transaksi berikut. Ya, jadi ini Ibu ingin membahas kembali dari soal ini ya. Jadi dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti ya, PT Handoko itu beli mesin sebesar 10 juta dengan DP 1 juta. Ya, berarti kan sisanya 9 juta tuh sisa pembayarannya ya. Nah, 9 juta itu akan dicicil sebanyak 10 kali secara bulanan ya. Kemudian setiap bulan itu ternyata ada bunganya teman-teman. Nah, bunganya di sini yang diketahui adalah 12% per tahun. Padahal tadi cicilannya kan per bulan ya. Jadi kalau masih 12% per tahun ini, bunga ini perlu dibagi 12 terlebih dahulu. Nah, ketemu tuh teman-teman bahwa cicilannya bunga itu adalah 1% per bulan ya, karena 12% dibagi 12 itu hasilnya 1%. Nah, berarti bunganya nanti 1% teman-teman. Terus ini ada informasi bahwa harga perolehan mesin tadi yang dijual itu sebelumnya adalah 8 juta rupiah. Ya. Melihat tabel, kita perlu membuat tabel. Nah, yang pertama nih ya. Yang pertama, kita catat dulu di tanggal 1 Februari 2008 ya, saldo pokok pinjamannya masih 10 juta. Ya, kemudian di tanggal yang sama dibayar uang muka sebesar 1 juta, maka angsuran pokoknya di sini 1 juta. Jumlah yang harus dibayar itu 1 juta. Ya, ini jumlah yang harus dibayar oleh pembeli ya, jadi 1 juta. Nah, kemudian saldo pokok pinjamannya tentunya dari 10 juta dibagi 10 juta dikurang 1 juta itu tinggal 9 juta. Nah, 9 juta ini saldo pokok yang akan dicicil, diangsur selama 10 tahun. Seperti
seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi bukan 10 tahun ya, tapi 10 bulan. Jadi masing-masing bulannya itu ya angsuran pokoknya Rp900.000. Nah, kemudian kita juga tidak lupa untuk menghitung bunga. Ya, bunga di sini 1% per bulan. Nah, 1%-nya dari mana? 1%-nya dari 9 juta. Ya, dari saldo pokok pinjaman ini teman-teman ya. Bukan dari mana-mana. Jadi, bunga ini itu hasil dari perkalian 1% dikali saldo pokok pinjaman. Ya, jadi 9 juta dikali 1% ketemu 90 juta. Sehingga di periode pertama angsuran itu kita menerima Rp990.000 dari angsuran pokok Rp900.000 dan bunganya Rp90.000. Sehingga saldo pokok pinjaman masih berapa nih? Masih 8.100.000 ya. Bukan karena 9 juta dikurang 990 ya, tetapi 9 juta dikurangi saldo pokoknya 900.000 sehingga masih ada Rp8.100.000 ya. Nah, Rp8.100.000 periode selanjutnya kita bayar lagi angsuran pokoknya Rp900.000. Bunganya berapa? Kita cari tahu 1% dari saldo pokok pinjaman lagi ya. Kemudian akan ketemu 81.000 sehingga periode kedua ya kita akan menerima angsuran sebesar 981.000 terdiri dari pokoknya 900.000 dan bunganya 81.000 ya. Setelah itu saldo pokok pinjaman sudah tinggal 7.200.000 teman-teman ya, karena tadi 8.100.000 dicicil lagi 900 pokoknya ya, jadi tinggal 7.200.000 pokoknya. Nah, kemudian berarti di periode selanjutnya kita ngangsur pokok 900.000, bunganya berapa? Bunganya ini 1% dari saldo pokok pinjaman ya, berarti ketemu 72.000. Di bulan ketiga berarti kita menerima angsuran 972.000 yang terdiri dari pokok pinjaman 900.000 dan bunga sebesar Rp72.000. Nah, jadi nih kita udah bisa mulai menjurnal di 3 bulan selanjutnya. Yang pertama di bulan Maret itu ada kas debit 990.000 itu yang terdiri dari piutang angsuran yaitu pokoknya sebesar Rp900.000 dan pendapatan bunga dan bunganya yang sebesar Rp90.000 ya. Jadi ini kas bertambah karena kita menerima cicilan ya angsuran. Kemudian piutang angsurannya akan berkurang 900.000 ya, dan pendapatan bunga kita akan bertambah sehingga dicatat di kredit sebesar Rp90.000. Untuk periode kedua ya, tadi kan berbeda tuh penerimaannya ya, bahwa penerimaan angsurannya itu memang cenderung lebih kecil. Nah, di periode kedua ini diterima kas sebesar Rp981.000 ya, pada piutang angsuran Rp900.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp81.000 ya. Ini semua hasil kita tahu saldo pokok dan bunganya itu berdasarkan tabel yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian yang periode ketiga di 1 Mei 2008 itu kita menerima kas sebesar Rp972.000 ya, terdiri dari pokok Rp900.000 dan pendapatan bunga Rp72.000. Nah, pelakuan akuntansi lainnya itu seperti apa sih? Nah, jadi tadi selain perlakuan terhadap bunga, ya kita perlu tahu bagaimana perusahaan mengakui laba kotornya. Nah, jadi pengakuan laba kotor itu biasanya didasarkan pada pengakuan laba yang berupa dasar penjualan atau akrual basic dan dasar tunai cash basic ya. Kemudian perlakuan akuntansi tentang tukar tambah atau trade in itu juga bisa dirumuskan. Kemudian peraturan tentang pembatalan penjualan angsuran itu juga bisa dirumuskan dulu kebijakan akuntansinya, tetapi di sini kita akan membahas hal yang basic yaitu laba kotor. Ya, laba kotor diakui itu saat bagaimana? Ya, apakah laba kotor diakui saat penjualan yaitu sekaligus atau diakui secara proporsional
dengan penerimaan kas ya. Berarti secara proporsional itu juga sedikit demi sedikit ya, masing-masing periodenya diakui sedikit demi sedikit laba kotor tersebut ya, tidak sekaligus seperti metode yang pertama ini. Jadi kita bahas saja melalui ilustrasi ya. Nah, yang pertama, PT Osaka telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan Rp170.000. Di samping itu, PT Osaka juga membayar biaya-biaya lainnya seharga Rp10 juta. Dari informasi ini kita tahu bahwa PT Osaka ya itu sempat beli tanah dengan harga perolehan 180 juta. Kenapa gitu? Karena harga tanahnya itu 170 juta dan masih ada biaya-biaya pemerolehan lainnya 10 juta. Jadi kalau di total harga perolehan PT Osaka untuk memperoleh tanah tersebut sebesar 180 juta. Kemudian di tanggal 1 Mei 2000 ya, PT Handoko itu tertarik untuk membeli tanah tersebut seharga 240 juta. Nilainya naik ya ini teman-teman. Wajar ya karena nilai tanah memang cenderung naik terus. Nah, PT Handoko ini membayar uang muka sebesar 40 juta dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali, setengah tahunan ya. Setiap kali angsuran 20 juta. Nah, kita bisa tahu ini tadi. Perjanjian penjualan angsurannya itu 240 juta. Mau di DP 40 juta, berarti sisa pembayarannya kan masih 200 juta yang masih harus diangsur ya. Nah, 200 juta itu mau dibagi ke dalam 10 kali periode. Ya, berarti otomatis masing-masing periode angsurannya 20 juta. Ya. Nah, ini periodenya itu ternyata bukan bulanan seperti ilustrasi pertama, tetapi periodenya itu setengah tahunan, teman-teman. Oke, informasi selanjutnya, PT Osaka mengenakan bunga 18% per tahun terhadap sisa angsuran. Komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual. Periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal. Nah, berarti ini kita sudah tahu ya bahwa ada bunga sebesar 18% per tahun, kemudian juga di awal melakukan penjualan angsuran itu terdapat komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual. Itu nanti kita juga akan menjurnal transaksi ini tersendiri, teman-teman. Nah, kemudian di sini apa sih yang diminta dari soal ini? Ya, diminta untuk catatlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal untuk tahun 2000 dan 2001 dengan menggunakan metode yang pertama, laba kotor diakui pada saat penjualan, dan B, laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas. Oke teman-teman, dari ilustrasi tadi kita bisa membuat tabel perhitungan bunga terlebih dahulu ya. Jadi tadi di 1 Mei 2000 itu kan kita menjual tanah ya sebesar 240 juta rupiah ya. Nah, di tanggal yang sama juga itu dibayarkan uang mukanya sebesar 40 juta rupiah. Sehingga saldo pokok pinjamannya udah tinggal Rp200.000. Nah, Rp200.000 ini adalah saldo pokok pinjaman yang akan diangsur selama 10 kali. Ya, nah diangsur selama 10 kali ini waktunya adalah setiap 6 bulan sekali. Dilalahnya teman-teman, ini tanggalnya itu 1 Mei ya. Jadi periode selanjutnya maka akan dicicilnya itu pada 1 November. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat dulu nih di periode pertama angsuran ya. Jadi periode pertama angsuran pokoknya 20 juta. Ya, kemudian bunganya itu 9% per periode. Kenapa 9%? Karena tadi dijelaskan di soal bunga itu 18% per tahun. Jadi ketika dibayarkan selama setengah tahunan, bunganya juga dibagi 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Ketemulah bunga per periodenya itu 9%. Nah, jadi ketemu bunga 9% ini dari mana? Dari
ya, dari 9% dikali 200.000. Ingat ya, dikalikannya dengan saldo pokok pinjaman. Sehingga muncullah ya bunga 18 juta di awal periode angsuran ya. Jadi di sini di periode pertama angsuran itu jumlah nanti yang harus dibayarkan oleh pembeli sebesar 38 juta. Wah, lumayan besar juga ya teman-teman. Ternyata bunganya aja itu hampir sama dengan besar pokok angsurannya. Seperti itu ya. Tapi ini juga pada waktu-waktu itu akan berkurang bunganya, maka akan lebih semakin kecil. Ya, jadi memang sering terjadi seperti ini di metode short end interest. Nah, jadi jumlah yang harus dibayar kan 38 juta tuh dari pokok dan bunganya. Nah, kita lihat saldo pokok pinjamannya masih 180 juta ya, karena tadi kan sudah dicicil pokoknya 20 juta. Nah, kemudian periode selanjutnya bunganya itu dari 9% kali 180 juta. Ketemu 16.200.000, sehingga jumlah yang dibayar total itu 20 juta tambah 16.200.000 ya, ketemu 36.200.000. Si saldo pokok pinjamannya berkurang lagi nih 20 juta, tinggal 160 juta ya, 160 juta, kemudian dikalikan 9% lagi ketemu 14.400.000, di mana jumlah yang harus dibayar itu berarti 20 juta tambah 14.400 ketemu 34.400. Saldo pokok pinjamannya berkurang lagi 20 juta, sisa 140 juta ya. Nah, kemudian 140 juta ini dikalikan 9% lagi ketemu 12.600.000. Kemudian di periode keempat ini angsurannya total berjumlah 32.600.000. Ingat, dari pokok 20 juta dan bunganya 12.600.000. Ya, jadi ini sudah ada gambaran ya bahwa dari awal transaksi penjualan tersebut ya sampai beberapa periode angsuran ya, ini berarti tahun kedua itu pembeli itu harus mengangsur sebesar ini. Angsuran pertama 38 juta, angsuran kedua 36.200.000, angsuran ketiga 34.400.000, angsuran keempat 32.600.000. Ini kita ketahui sebagai bekal nanti kita melakukan penjurnalan angsuran. Oke teman-teman, nah kita lihat ya di sini ada di 1 Mei tentunya harus dicatat terlebih dahulu transaksi penjualan tanah dengan harga jual ya, berarti nambah tuh piutang angsuran sebesar 240 juta di debit ya. Kemudian ada tanah yang dilepas, harga perolehannya 180 juta, dan di situ terindikasi ada laba atas penjualan tanah sebesar 60 juta ya. Dari mana? Dari selisih 240 juta dikurang 180 juta ya. Laba bertambah maka dikredit ya, tanah berkurang maka dikredit, seperti itu. Nah, piutang bertambah itu di debit, kita tahu ya. Jadi ini sudah make sense ya jurnalnya. Nah, ini kan diakui sebagai piutang angsuran dulu teman-teman. Nah, ternyata juga di tanggal yang sama itu juga dilakukan pencatatan penerimaan uang muka ya. Jadi bentuknya kas tunai 40 juta. Jadi piutang angsurannya akan berkurang sebesar 40 juta ya. Nah, selanjutnya ada perlu pembayaran komisi dan beban penjualan ya, sesuai dengan soal yang tadi diminta. Itu di awal transaksi itu kita perlu mengeluarkan uang sebesar 4.800.000 ya. Jadi dicatat sebagai beban komisi dan penjualan pada kas sebesar 4.800.000 ya. Ini dari mana? Nilainya dari 2% ya. Tadi kan komisi dan beban penjualan itu memang 2% dari harga jual. Jadi 2% dikalikan 240 juta rupiah. Ketemu 4.800.000 untuk beban komisi dan penjualan. Selanjutnya pada 1 November 2000 kita melakukan pencatatan angsuran pertama. Ya, kita karena menerima angsuran pertama, berarti kita catat kas sebesar 38 juta. Sama seperti tabel tadi ya, ini nilainya berdasarkan tabel tadi.
kas diterima 38 juta ya pada piutang angsuran sebesar 20 juta dan pendapatan bunga bertambah sebesar 18 juta rupiah. Ya. Nah, ini piutang angsurannya kenapa dikredit? Karena memang berkurang saldo pokoknya ya, berkurang sebesar 20 juta. Nah, tapi pendapatan bunganya kita terima. Ya, catatnya juga dikredit ya karena pendapatan bunga bertambah sebesar 18 juta. Oke, ini sudah clear ya. Nah, jadi setelah kita mencatat saat terjadinya penjualan tadi ya, kemudian saat angsuran pertama, kita perlu mencatat juga di akhir tahun itu adanya jurnal penyesuaian bunga. Karena 2 bulan terakhir itu yaitu November dan Desember, ya ini kan 1 November, jadi masih ada 1 sampai 30 November dan 30 November sampai 31 Desember. Itu 2 bulan itu belum ikut kemana-mana teman-teman, jadi perlu adanya penyesuaian bunga. Ya, perlu dicatat dulu adanya piutang bunga sebesar 5.400.000 pada pendapatan bunga 5.400.000 rupiah. Nah, di sini realisasi laba kotornya tidak ada jurnalnya teman-teman. Karena apa? Karena emang kita tadi menghitung poin A ya, di mana laba kotor itu diakui pada saat penjualan. Ya, laba sekaligus diakui pada saat penjualan. Sehingga realisasi laba kotornya itu tidak ada periode demi periode, itu tidak ada karena sudah diakui sekaligus di awal. Selanjutnya di akhir tahun kita juga perlu melakukan jurnal penutup ya. Yang pertama, laba atas penjualan tanah 60 juta ya, karena tadi diakui secara sekaligus ya, laba itu tadinya dikredit ya karena ditutup, ini akan didebit sebesar 60 juta. Kemudian pendapatan bunga sebesar 23.400.000 ya, ini juga tadi dari total adanya bunga di periode yang sudah dibayarkan angsurannya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada beban komisi dan penjualan 4.800.000 dan ikhtisar rugi laba sebesar 78.600.000 ya, sehingga kanan kiri ini sudah balance ya teman-teman. Nah, oke. Jadi di 1 Januari 2001 ya, ada tahun baru di sini, kita perlu bikin jurnal pembalik terlebih dahulu. Pendapatan bunga 5.400.000 pada piutang bunga 5.400.000 ya. Jadi ini jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah kita buat tadi teman-teman. Kemudian di 1 Mei tahun selanjutnya ini dibayar angsuran lagi nih ya, sebesar 36.200.000 ya. Ini sama halnya dari hasil penghitungan tabel kita. 36.200.000 itu terdiri dari pokok 20 juta dan bunga 16.200.000. Dicatat dengan cara kas pada piutang angsuran dan pendapatan bunga. Ya, kemudian 1 November 2001 kita menerima lagi angsuran ya sebesar 34.400.000, di mana pokoknya 20 juta dan pendapatan bunganya 14.400.000 sesuai dengan perhitungan tabel tadi ya teman-teman. Untuk memudahkan kalian bisa hitung melalui Microsoft Excel seperti itu ya. Tetapi kalaupun kalian tidak berniat untuk membuat keseluruhan tabel, itu juga bisa dilakukan dengan cara menghitung seperti ini teman-teman ya. Ini Ibu juga kasih contoh di 1 Mei 2001 ya. Ini 6/12 itu karena kan periodenya setengah tahunan. Jadi kita perlu menghitung di sini 6/12 dikalikan dulu bunga per tahunnya 18%. Jadi ini simply kita akan tahu bunga per periodenya 9% ya. Seperti penghitungan di tabel tadi, 9% dikali 180 juta ya. Jadi ini selalu diingat dan disesuaikan saldo pokok pinjamannya itu berapa. Nah, kalau di 2001 ini saldo pokok pinjamannya tinggal 180 juta. Jadi kita akan mengalihkannya dengan 180 juta. Berbeda dengan 1 November karena tadi kita pokoknya sudah berkurang lagi 20 juta dibayar di Mei, berarti di November itu saldo pokoknya tinggal 160 juta. Makanya untuk mencari bunganya ya
mencari 14.400 ini dihasilkan dari ini 6/12 kali 18% dikali 160 juta rupiah. Ya, jadi jangan lupa ini selalu disesuaikan saldo pokoknya karena setiap periode angsuran akan berbeda-beda. Ya, saldonya sudah berbeda-beda. Kemudian di 31 Desember 2001 ya ada dicatat jurnal penyesuaian bunga karena tadi ada 2 bulan yang belum ikut kemana-mana seperti itu ya. Jadi dicatatnya seperti ini, piutang bunga sebesar 4.200.000 ya pada pendapatan bunga sebesar 4.200.000 ya. Ini menghitungnya dengan cara 2/12 kali 18% dikali 140 juta ya. Jadi dilihat dari saldo pokok akhirnya seperti itu ya, jangan salah ini ya, takutnya kalau salah nyomot saldo pokok itu akan hasilnya berbeda. Nah kemudian di akhir tahun itu juga belum tidak dicatat realisasi laba kotor ya, karena ini metodenya memang bukan metode proporsional, jadi tidak ada pencatatan realisasi laba kotor. Kemudian kita perlu melakukan jurnal penutup ya untuk menutup pendapatan bunga. Pendapatan bunga ya, ini Ibu flashback ya, tadi pendapatan bunga di Mei dan November ya, itu berapa, ditambahkan kemudian dikurang dari pendapatan bunga penyesuaian di sini ya, 4.200.000. Ya karena ini kan belum sepenuhnya didapat nih teman-teman. Jadi di situ pendapatan bunganya ketemu 29.400.000 rupiah. Seperti itu ya. Jadi nanti ini kalian untuk mendapatkan pendapatan bunga itu dicek ya pos-pos pendapatan bunga dulu ya. Tadi berarti yang Mei itu pendapatan bunganya berapa, yang November pendapatan bunganya berapa dijumlah, kemudian dikurang dengan pendapatan bunga yang masih berbentuk piutang, jadi belum betul-betul diterima. Sehingga jurnal penutup di sini ya pendapatan bunga pada ikhtisar laba sebesar 29.400.000. Nah, itu tadi mengenai metode pengakuan laba kotor secara sekaligus. Nah, di sini kita akan membahas pengakuan laba kotor yang diakui secara proporsional atau sejalan dengan penilaian kas ya. Nah, jadi kan karena laba kotornya ini akan diakui sedikit demi sedikit periode per periode ya. Lebih tepatnya diakuinya per tahun sih ya teman-teman. Nah, sehingga di sini yang membedakan akan ada jurnal realisasi laba kotor seperti itu. Ini juga sudah Ibu bedakan ya background warna jurnalnya sehingga semoga kalian bisa ngeh ya, ini sudah bahasan yang berbeda ya, metodenya berbeda. Yang pertama nih, kita agak sedikit mengulang ya transaksi-transaksi umumnya. Ya, yang pertama transaksi tadi penjualan tanah itu dicatat dengan piutang angsuran 240 juta, ada tanah ya 180 juta rupiah. Nah, kemudian ada di sini diakui laba kotor yang belum direalisasi sebesar 60 juta. Kalau tadi itu keuntungan dari penjualan tanah itu langsung diakui 60 juta. Kalau ini akunnya namanya laba kotor yang belum direalisasi sebesar 60 juta. Karena akan direalisasinya sedikit demi sedikit seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ada penerimaan uang muka. Penerimaan uang muka sebesar 40 juta. Itu biasa dicatat pada kas 40 juta pada piutang angsuran 40 juta rupiah. Kemudian masih di tanggal 1 Mei 2000 dibayar komisi dan beban penjualan ya, seperti tadi nyatetnya 2% dari harga jual ya, ketemu beban komisi dan penjualannya itu 4.800.000, dicatat beban komisi dan penjualan pada kas. Oke lanjut ya, di 1 November 2000 dibayar angsuran pertama dan bunga sebesar 38 juta ya, dari pokoknya 20 juta dan bunganya 18 juta, dicatat kas pada piutang angsuran dan pendapatan bunga. Caranya ini masih sama dengan yang tadi ya teman-teman. Begitu juga di akhir tahun perlu ada jurnal penyesuaian untuk 2 bulan yang belum ikut
kebayar di angsuran ya, tapi harus disesuaikan sampai akhir tahun. Jadi diakui sebagai piutang bunga dulu 5.400.000 pada pendapatan bunga 5.400.000 ya. Nah, ini berarti kita cara ngitungnya 2/12 dikali 18% ya. Ini karena cuma 2 bulan, kita akan hitungnya kan 2/12 kali 18% kali 180 juta rupiah ya, karena saldo pokoknya udah tinggal 180 juta sih ya. Jadi kan udah terangsur pokoknya 20 juta, jadi sisanya tinggal 180 juta. Oke, nah kemudian ini yang membedakan realisasi laba kotor. Laba kotor dicatat secara proporsional tahap bertahap ya. Nah, di akhir tahun dicatat laba kotor yang belum direalisasi itu 15 juta pada laba kotor direalisasi 15 juta. Ini adalah jurnal realisasi laba kotor ya. Jadi ada laba kotor yang belum direalisasi 15 juta dan laba kotor direalisasi 15 juta. Nah, teman-teman, di sini kita akan tahu cara menghitung pengakuan laba kotornya ya, dengan cara laba kotor yang belum direalisasi itu kan 60 juta, teman-teman. Kemudian penjualan angsurannya 240 juta. Untuk mengetahui persentase laba kotor, kita cari tahu dengan laba kotor yang belum direalisasi bagi penjualan angsuran kali 100%, di mana 60 juta dibagi 240 juta kali 100% itu ketemu 25% persentase laba kotor. Sehingga di tahun pertama kan ada penerimaan angsurannya ya sebesar 60 juta ya, itu kita tahu pengakuan laba kotornya 15 juta. Di penerimaan angsuran tahun kedua ya 40 juta, yaitu dari 20 juta tambah 20 juta ya. Kalau ini yang tahun pertama adalah DP 40 juta tambah angsuran pertama itu 20 juta, jadi 60 juta. Kalau yang tahun kedua kan udah tinggal pokok-pokok angsurannya aja ya, yaitu 20 juta dikali 2 periode kan dalam 1 tahun, berarti ini 40 juta ketemu 25%, pengakuan laba kotornya jadi 10 juta. Di tahun 2002 juga diterima penerimaan angsuran itu 40 juta ya, dari tadi 20 jutaan dikali 2 teman-teman, persentase laba kotor 25%, ketemu pengakuan laba kotornya 10 juta. Nah, tapi ini kita akan membahas bagaimana pencatatan realisasi laba kotor di tahun pertama dan tahun kedua, sehingga kita perlu tahu nilainya ya. Ini yang tahun pertama 15 juta seperti tadi sebelumnya kita sudah jurnal ya, dan di tahun kedua nantinya adalah 10 juta rupiah dari perhitungan berikut ini ya. Nah, kemudian di akhir tahun 2000 kita akan melakukan jurnal penutup, di mana pendapatan bunga itu 23.400.000 ya, terdiri dari laba kotor direalisasi 15 juta, beban komisi dan penjualan 4.800.000 dan ikhtisar rugi laba sebesar 3.600.000 ya. Kemudian di awal tahun kita perlu melakukan jurnal pembalik, yaitu pendapatan bunga pada piutang bunga sebesar 5.400.000 dan 5.400.000, seperti itu ya tadi dari jurnal penyesuaian, kemudian dilakukan jurnal pembalik sehingga dicatat demikian ini. Oke. Ya, kemudian di 1 Mei 2001 ya ada angsuran lagi nih ya, berapa? 36.200.000 ya, dengan terdiri dari pokok 20 juta dan bunga 16.200.000. Di November 2001 juga diterima kembali angsuran sebesar 34.400.000, terdiri dari piutang angsuran atau pokoknya yaitu 20 juta ya, piutang angsurannya sehingga menurun berkurang 20 juta kredit, dan pendapatan bunga yang bertambah yaitu dari bunga sebesar 14.400.000 yang sudah kita ketahui dari tabel. Nah, di akhir tahun yaitu tahun 2001 jurnal penyesuaian bunga perlu kita catat ya dengan cara seperti ini, 2/12 kali 18% kali 140 juta. Ingat ini selalu disesuaikan ya, saldo pokoknya saat tahun 2001 itu berapa, jadi harus dicermati di sini. Ya, jadi saat 2001 itu kan sudah terbayar beberapa kali angsuran ya tadi,
dari awal pertama kali angsuran sampai angsuran terakhir di November 2001, sehingga saldo pokoknya tinggal 140. 140 ini dijadikan untuk penghitungan, untuk kita tahu penyesuaian bunga di akhir tahun. Piutang bunga 4.200.000, pendapatan bunga 4.200.000. Kemudian realisasi laba kotor, ya, laba kotor yang belum direalisasi itu sebesar 10 juta. Sudah kita ketahui tadi bagaimana cara menghitungnya. Ada laba kotor direalisasi 10 juta rupiah juga. Kemudian diperlukan kembali jurnal penutup, ya, di mana laba kotor direalisasi tercatat 10 juta, ya, untuk jurnal penutup ini. Kemudian pendapatan bunganya sebesar 29.400.000, ya, dan ikhtisar rugi laba sebesar 39.400.000, ya. Jadi ini perlu dicermati pendapatan bunganya 29.400.000 dari perhitungan pendapatan bunga angsuran pertama, angsuran kedua, dan dari pendapatan bunga di penyesuaian bunga ini. Oke. Nah, well done teman-teman. Ya, sekian materi dari penjualan angsuran. Semoga kalian bisa memahami dari materi ini secara penuh, secara sungguh-sungguh, ya. Jadi kalau memang masih ada yang membingungkan, bisa ditanyakan ke ibu, ya. Nanti suatu saat ada kesempatan saat perkuliahan maupun mungkin ditanyakan melalui Japri, ya. Ibu persilakan, tapi dibaca betul-betul terlebih dahulu, ya teman-teman, dari PPT yang ibu sudah berikan dan dari modul yang kalian punya. Ya, sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.